di sini. Wow. Tapi Geek Fam juga nggak akan memberikan poin. Jadi sama-sama saling kerat nggak sih? Benar, saling jotos-jotosan juga ya. By the way di sini ada yang menarik. Apa? Bude, saya itu tidak berubah. Jadi Bigetron tetap mengambil first pick-nya, sedangkan Geek Fam mengambil second pick-nya. Ini Playernya decision- juga nggak berubah ya Bun? Iya Bun, nggak ada. Iya nggak ada Bun. Aku tadi baca, Bo, kirain ternyata bukan. Itu po. Iya ternyata Po, salah. Pobomoso. Podo Joyonyo, ya itu deh ya teman-teman. Tapi dari Natali, ada Yuzong, Brody, Benedetta, plek jiplek kayak game yang pertama. Ini bukan replay ya teman-teman, ini game yang kedua. Serius deh. Tuh, Tuh, bohong. Kita nggak bohong. Walaupun sama banget ya, sama persis ya. sama percis, tapi Percis Bigetron banget. Alve akan berpikir kerat apa yang akan mereka buang untuk tim Geek Fam. Apakah dari Baratsnya untuk tim Geek Fam? Karena tadi di game sebelumnya yang di-ban adalah Link ya. Mereka lebih nge-ban ke arah Link di game sebelumnya dari Bigetron Alpha. Soalnya itu adalah hero signature dari Baby, tapi Benar. Wow, Barats. Barats akhirnya dibuang kali ini Yo, untuk respect ke bro. arah Ren V di sini. Karena Dari- memang dari Baratsnya aja kalau udah maju-maju aja udah serem gitu kan. Benar. Mau maju aja, aduh takut dilahap. takut dilahap sama dinosaurus. Tapi dari Pangan. sisinya Geek Fam mereka tidak merubah sama sekali dalam masalah ban-nya. Benedetta masih, terus masih Brody dan juga masih Jawhead. Berarti first pick-nya masih bisa dirubah nih. Bigetron Alpha masih punya chance untuk dapetin ke arah Link. Link kalau mereka mau, Selena. tapi ternyata si Lina kali ini Your masih team diambil is dan picking. di-secure sama teman-teman dari Bigetron Alpha. Wow, menarik. Padahal kalau kita lihat memang pressure yang diberikan sama Selena di awal tuh bener-bener Gede. besar banget. Dengan Abyssal Arrow, Abyssal Trap yang ngebuat seorang Selena tuh bener-bener ditakuti banget. Iya, cuma kalau misalnya nggak bermain agresif di awal dan mungkin gagal seperti halnya di game yang pertama, jadi lumayan percuma karena Selena kurang baik untuk dimainkan sebagai defense hero. Yes. Dia lebih ke arah agresif, pick up heroes, ngasih pressure juga di setiap lane-nya. Tapi malahan tadi Geek Fam berhasil menanggulanginya di awal dan habis itu mereka yang memegang kendali. Nah, ini ya. Sedangkan kalau kita lihat Akai, juga Lunox. dari Your Lunox team dan is picking. juga dari Akai kali ini. Masih sama ya Bun? Sebenarnya Mirip. mirip. Cuma bedanya Baratsnya dibuang jadi mereka ngambil akainya duluan. Iya, jadi ngambil Akainya duluan. Tapi berarti mereka masih punya chance untuk ngambil hero-hero lain. Nah, ini kenapa mereka ngambil Lunox terus-terusan? Ini kan juga jadi salah satu pertanyaan. Apa memang salah Karena- satu comfort hero? Atau karena memang mereka pengen meng-counter sesuatu? Karena kamu, Vel. Oh, Hero karena- favoritmu kan, Vel? Iya, dipakai melulu kan aku jadi senang gitu loh. Iya kan, senang banget aku dipakai. Apalagi di situ juga ada Aka yang bisa nge-secure seorang Lunox juga. Ini kombonya juga enak gitu loh dengan ada Hurricane Dance ditambah dengan Chaos Assault, Darkwing Chaos. Ini bakal berhasil untuk nge-secure banyak hero. Tapi Ishan, Shin, Your Link dan team juga is Selena. picking. Core-nya udah dibuka dua-duanya. Agak greedy gak sih? Link bakal yang dijadiin gacoan awal sih early game biar Link yang ngegerakin, Yishanshin bakal farming buat secure ke area late game-nya. Dan jaga jarak juga, jadi misalnya Linknya yang udah di Hurricane Dance, udah difokusin, Yishanshin masih bisa ngedeal damage dari jarak jauh. Jadi mereka punya Your tabungan team di is area picking. belakangnya. Ya, oke. Tapi Esmeralda kali ini diambil sama tim Geek Fam. Mengingat Esmeralda dengan Falling Star Moon, walaupun udah di nerf ya terakhir ya, shieldnya jadi gampang banget dihancurin, tapi gampang banget juga untuk tambah banyak juga shield yang bisa didapatkan dari seorang Esmeralda sendiri. Tapi Lunox sebagai support harusnya di sini yang bisa dipakai sama teman-teman Your dari team is tim banning. Geek Fam bakal mengacaukan banyak pergerakan yang dimiliki sama Bigetron Alpha karena ketika Link maju ke depan pun mereka belum tentu benar-benar bisa nge seorang Lunox yang dari tadi bermain Your dengan team Brilliance of is Order. banning. Itu dia, dan oke, nggak ada Alice, nggak ada Hayabusa, apalagi yang akan dibuang untuk tim Bigetron Alpha. Offlaner-nya belum kebuka sama sekali, jadi Geek Fam bisa berfokus untuk ngebuang offlaner. Tapi kalau ketika mereka ngebuang offlaner dari tim Bigetron Alpha, mereka masih juga kurang satu nih. Apa nih? Apa yang akan dimainkan oleh tim Geek Fam? Apakah mereka akan bermain lapu-lapu lagi atau tidak? Kayak masih ada chance buat nge-pick lapu-lapu, masih ada Tamus juga. Tapi Tamus juga harus berhati-hati karena Tamus di-pick sama siapapun ya, entah dari Geek Fam atau Bigetron Alpha, sama-sama nggak begitu kuat karena masih ada magic damage yang bisa dikasih sama satu dengan yang lainnya. Jadi menurut aku masih ada sedikit Iya. 50-50. Apalagi ada Esmeralda, kalau diambil sama Bigetron Alpha, Esmeralda, Tamus masih menang sih lawan Esmeralda, tapi kalau misalnya Your ketemu sama team is Lunox, banning. Lunox. wah nangis. Nggak bisa yang jarak jauh ya. Tamus Iya. kalau yang nempel-nempel dia masih bisa Betul. ngamanin. Tapi kalau Lunox berabe. Tapi Baksha yang di-ban oleh tim Geek Fam. Menarik ya, mereka lebih ngebuang karena Baxia karena memang mereka tahu
dengan adanya Tortoise Puissance, itu seorang Esmeralda bisa berdansa dengan tidak bisa berdansa dengan sangat nyaman. Tapi ketika tidak adanya Tortoise Puissance, ya udah Esmeraldanya biarkan dia berdansa sampai ke ujung planet Your gitu kan. team is Pindah picking. map juga nggak apa-apa dah katanya dah. Pindah ke map survival baru balik lagi ke map turnamen gitu kan. Itu si Jauh Esmeralda- ya Bun jalan-jalannya. Iya Bun, soalnya kan mau mengelilingi Indonesia Bun. Oh benar juga di Indonesia aja. Oh. Tapi Your Hayabusa team ada juga is Chow yang picking. dibuang dari sisinya Bigetron Alpha. Lagi-lagi mereka nge-shutdown core-core yang dimiliki sama teman-teman dari Geek Fam gitu loh. Tapi lapu-lapu jadi option lagi yang di-pick sama Geek Fam. Ini sebener-bener, to be honest ya, strong parah. Esme-nya tanky banget, ya kan? Terus mereka punya Alkai, ditambah mereka punya yang namanya lapu-lapu. Ini tiga hero ini aja susah banget untuk di-take down, Bun. Itu dia, lapu-lapu sudah ada di sini. Kembali lagi, Geek Fam gak terlalu merubah banyak hero mereka. Kalau bisa kita bilang ya, Kufra. masih dengan lapu-lapulannya, masih dengan akanya. Tapi Kufra di Bigetron Alpha sudah hadir. Your team is picking. Wow. Ini menarik sih, dimana sebenarnya Kufra kan di nerf kemarin. Pas di update, di Ya, adjust. Karena dia punya Terran Revenge sekarang short banget movementnya. Lebih pendek. Benar. Jadi dia nggak bisa nge-cacker jarak jauh lagi ya. Iya. Biasanya kan, dari Sabang sampai Merauke. Bener juga ya Bun ya. Berjejar pulau-pulau. Sama Yang punya kubu wonderful jadi satu. banget ya. Dan ada Khalid yang akhirnya diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Khalid di sini harus bermain dengan sangat baik dan harus bisa dengan sangat agresif juga karena mereka mengandalkan banget level dari seorang Khalid, apalagi Raging Sandstorm-nya nanti. Desert Tornado bisa jadi salah satu cara buat seorang Khalid untuk menangin laning phase-nya dia. Tapi dia harus mendapatkan level 2 secepat mungkin supaya nggak bisa di-shutdown oleh teman-teman dari tim kita. Wow, ini hero divingnya 1, 2, 3, 4 ya Bun? 1, 2, 3, 4 banyak banget. Nah, 4 dari tim Geek Fam nih. Agak sedikit mengerikan ya dengan adanya Lancelot yang mereka pegang ini. Aku nggak tahu ya, aku merasa Bigetron Alpha di sini masih punya chance yang sangat bagus banget dengan adanya late game insurance mereka ini ditangani seorang Ishanshin, dan Link juga di sini harus bermain dengan sangat baik di jungle-nya, dia harus punya rotasi yang sangat cepat dan farm mekanismenya harus benar-benar bagus supaya nggak bisa di invade. Kalau misalnya di invade itu bakal jadi salah satu problem terbesar. Ya ini kembali lagi tergantung gimana early game dari tim Bigetron Alpha. Benar. Kalau mau bawa game ini ke game yang ketiga. Kalau sampai early gamenya mereka kalah atau punya disadvantage, Ya, itu bakal jadi berat banget kan. yes, Itu bakal jadi berat banget. Literally berat banget. which Which is is gonna make Geek Fam kayak struggle gitu. struggle, kesulitan, kesusahan. Soalnya dari tim Geek Fam juga harus menangin early-nya kalau mereka Benar. mau enak. Dan kita akan buktikan saja siapa yang akan memenangkan di game kedua, apakah akan ada game ketiga atau tidak, atau di sini Geek Fam akan memenangkan dengan 2-0. Langsung aja inilah dia Land of Dawn, pertarungan para player Indo Pride. Kita ada Bigetron Alpha dan juga tim Geek Fam. Kalian ditemani oleh Clara Mongso dan juga Bella J. Jangan lupa untuk taruh hashtagnya kali ini untuk BTR Win atau Once a Geek Always a Fam untuk Indo tim Pride. Indo Pride. Jangan lupa. Dan juga Clara Win dan Vela Win. Salah Win-win. ya? Salah ya? Win-win solution. Yang penting semuanya menang. Di arah tengah udah ada Taka yang ngeharas Priest. Dua-duanya saling marah satu sama lain terlihat dari Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya. Horor banget Taka. Nge-spam terus-terusan dia ngedapetin level 2 terlebih dahulu. Betul, dia butuh level 2 untuk ngasih pressure lebih lagi dengan adanya Abyssal Trap dan juga Abyssal Arrow bersamaan. Dan dia langsung rotasi ke arah bawah, mengincar ke arah lapu-lapu. Ingat ya, lapu-lapu itu sangat kuat. Di awal sampai dia dapetin Bloodlust X, itu lebih serem lagi. Itu power up-nya dia, power spike-nya dia tuh ada di Bloodlust X dari seorang lapu-lapu sendiri. Karena dengan adanya Bloodlust X di tangan seorang lapu-lapu, dia makin berani gitu loh. Oh jelas, lifestyle-nya makin tinggi lagi, dia makin berani ngacak-ngacak, maju-maju, mundur-mundur. Nggak ada mundur kayaknya kalau lapu-lapu udah punya Bloodlust X.
makin berani lagi, dia udah punya damage, dia punya lifesteal. Ngehajar teman-teman dari tim BTR mungkin jadi nggak takut ya. Iya, jadi takut banget gitu loh. Dan kita bakal lihat juga di sini bakal seperti apa yang bakal ditunjukkan. Apalagi aku penasaran sih dengan Lancelot yang bakal ditunjukkan sama Aha. teman-teman dari Geek Fam sendiri. Apalagi dengan Lancelotnya yang agak sedikit menakutkan banget ya untuk seorang baby. Sedikit Ruka. apa? Sedikit doang jadi takutnya. Menakutkan sih sebenarnya. Ya udah. Sangat menakutkan sih sebenarnya. Kalau aku ya, Uh-uh. aku kalau ngeliat dia sangat menakutkan. Soalnya aku kan public. Tapi yang lebih nakutin adalah Paus. Gak apa-apa teman-teman. Yang penting ya kita mau semuanya beradu dengan keadaan yang maksimal. Tapi sebentar Ya. doang nih ternyata kita bakal langsung kembali ke dalam in-game aja cuma mengatasi masalah sebentar. Sebentar. Dan ternyata sudah siap lagi, inilah dia game yang kedua dari Best of Three Series masuk ke area tengah. Dreams melihat Freeze di area bottom lane, rupanya Taka sudah bergerak membantu Branch di area bottom lane untuk kasih pressure terhadap Swan yang menggunakan Yes. lapu-lapu. Tapi Suannya pun masih belum terlalu terpressure ya, karena kalau kita lihat secara level pun di sini EXP yang didapatkan oleh Swan cukup tinggi juga. Dan Max kali ini mulai lagi bergerak di arah jungle, coba dapetin semua yang bisa dia dapatkan, apalagi dapetin Clara Mongstar, itu kan susah banget. Terus udah gitu Taka kali ini mencoba untuk bergerak kanan kiri depan belakang, coba untuk dapetin level, karena dia butuh banget one instant kill sih menurut aku sih. Taka tuh butuh banget one instant kill, dan itu harus di backup entah itu dari pergerakan yang dimiliki sama Dreams, atau sama Ripo, atau bahkan sama seorang Branch dengan adanya Mountain Joker. Ya atau dengan Max yang bisa nge-follow dengan sangat cepat seharusnya, tapi dari kedua player tim Bigetron mereka sudah bersembunyi di dalam bus. Sudah terlihat ada episode trap yang mengenai oleh seorang Zuns. Bukan pilihan yang tepat. Tim Bigetron mereka memilih untuk menahan. Tapi Dream sudah tadi reverse cancel. Recall dari Zuns membuang-buang waktu seorang Zuns yang udah bersiap buat pulang ke rumah, ternyata dipanggil lagi. Nah, di cancel lagi dengan ada Mountain Joker dari seorang Isanshin. Udah, jalan Iseng aja ya. bun. Jalan aja dia katanya. Iya bun, lebih sehat soalnya bun. Bakar Iya. kalori. Ya, bun. Lumayan. Ya udah, jadi mereka membiarkan membuang waktu di area tengah, ada Tarian Rubis lagi keluar damage. Besar dari area belakang Baby Ruka dalam bahaya, Phantom Execution digunakan untuk kabur. Max hadir membuyarkan setup dari tim Geek Fam. Ya, tapi bagus banget di sini Lancelot tuh dipaksa untuk mundur. Mereka ngasih pressure yang luar biasa besar ke arah seorang Baby Ruka. Dan bahkan Baby Ruka sendiri masih level 4 dibandingkan dengan seorang Max yang sudah level 5. Ini kan Oh, jadi iya. pressure tersendiri ya. Kalau Link memang kita tahu rotasinya itu cepet banget ya, Sat, gerak sat, sat. sana di sini kemanapun dia berada, ngalor ngidul ngetan ngulon, pokoknya gercep banget dengan finish poise-nya. Betul. Karena memang di situ dia atlet parkour sih, jadi memang berbeda di situ. Kalau misalnya si Lancelot kan atlet pedang, jadi emang agak sedikit berbeda ya antara dua game ini ya. Cabornya beda ya. Bener, cabornya beda banget. Tapi lihat sebelah sana, Turtle-nya bakal coba untuk di-reset terlebih dahulu. Tidak ingin diberikan ke arah tim Bigetron ataupun dari tim Geek Fam. Tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Mereka udah jotos-jotosan nih dari tadi, tapi Bahkan belum dapetin apa-apa. Apakah Dreams kali ini bakal maju ke depan? Nggak kena siapa-siapa, tapi ball simbol juga dikeluarkan. Dreams kabur, gelinding ke area belakang. Mencoba untuk nge-setup ulang juga karena teman-teman dari tim Bigetron, mereka harus hati-hati banget, ini game yang kedua. Kalau sampai mereka kecolongan berarti sudah sampai di sini perjalanan mereka. Dreams muncul lagi dengan bouncing ball, mencari informasi. Lagi apa Geek Fam? Ternyata Turtle sudah separuh HP. Ya, tapi Ripo kali bersiap siaga. Ingat ya, dia masih memiliki Raging Sandstorm yang bisa masuk kapan saja. Dan Max sudah hadir karena depan tertemas bisa disekir sama seorang Lancelot. Tapi apa yang bakal terjadi sama seorang Link di situ? Max berhasil di-shoutout oleh teman-teman dari Geek Fam. Sendirian di area belakang, ternyata teman-temannya mereka kesulitan. Ada Renf atau Ipin dengan Esmeraldanya Falling Mongstar jedar mengunci pergerakan follow up dari tim Bigetron sehingga Max yang udah kepalang basah ya nyemplung sekalian. Nyemplung sekalian. Dan tapi teman-temannya tapi nyemplungnya jauh. basah. Ya nyemplung basah ya, kecuali Iya. kamu nyemplung ke mana ya? Padang pasir. Rumput. Tapi ya itu jadi kerugian yang cukup besar juga untuk teman-teman dari Bigetron Alpha kali ini. Tapi lihat Dreams di sisi bawah kali ini
Yang coba untuk mengincar, tapi apa yang bakal terjadi? Swan maju ke depan dan here we go. 1 kill lagi untuk Geek Fam. Galak bet galak, tapi itu adalah counter inisiasi ya Bun? Yes. Dream sudah terkunci, sekarang Geek Fam lagi dan lagi early game yang sangat matang dari mereka. Walaupun baru menit 5, baru aja gold shieldnya hilang, tapi net worth yang sudah mereka ungguli itu 2000. Jadi early gamenya udah kelihatan banget. Geek Fam punya kesempatan yang sangat nyaman untuk mendapatkan turret pula di area bottom lane tanpa adanya defense dari tim Bigetron. Nah itu dia ya Bun ya, tapi kita lihat lagi di sini Ripo mencoba untuk bergerak di sisi atas. Dan jangan lupa ya, di Indonesia aja kalian bisa nikmati alam seperti ini. Itu Bromo ya Bun, aku belum pernah ke Bromo. Iya bener, Gunung Bromo, Malang, Jawa Timur. Ajakin aku ke Bromo dong. Yuk, kapan? Yuk aja dulu. Yuk aja dulu, terima kasih. Yuk, karena kan kita mau untuk terus mencintai Indonesia ya. Di Indonesia aja, wonderful Indonesia. Yoi. Nah, tapi lihat progress item yang dimiliki sama seorang Lunox ini agak sedikit menarik ya Bun. Mau setengah mengarah ke arah Lightning Trankion, tapi setengah juga mengarah Clock of ke arah Destiny. Lightning Trankion. Oh, Clock of Destiny juga Lightning Trankion. harusnya kalau cover di sini mungkin ya, tapi tergantung mungkin dari tim Geek Fam itu sendiri. Karena sekarang mereka udah mulai berkumpul lagi di area tengah. Dreams, Tyrant Revenge-nya membuka bush di area tengah. Tapi teman-teman dari tim Bigetron juga udah sangat sigap kalau Dreams sampai mendapatkan sesuatu. Rupanya Geek Fam responnya sangat cepat. Mereka masih bisa selamat, tak ada yang terkunci sama sekali oleh pergerakan dari Dreams. Dan lihat sebelah sana, Freeze juga di sini ingat ya, dia memiliki Purify, benar-benar tidak ingin ter-tick off dengan adanya Kufra dan juga dengan adanya Khalid di sana dengan Raging Sandstorm dan juga Tyrant Rage. Kita sebelah sana Turtle yang mulai dipoke lagi sama Baby Ruka. Max-nya, lihat, Max-nya nakal lagi Bun. Diintilin terus sama Rem, dihantui. Dan dari Zun sudah sangat segar Falling Star pun mengenai 3 member dari tim Bigetron. Mereka dalam bahaya, mulai pecah Bun. Max-nya kabur ke area kanan. Di area sini Ripo terkunci dari Hurricane dan Felix Zun. Ripo masih bisa quick send guard, tapi tidak terlalu lama untuk bisa hidup. BTR. Oh my god, mereka berhasil dapetin ke arah Ripo, tapi Baby Ruka seperti agak sedikit kebingungan mau bergerak ke arah mana ya. Dia tadi mau gerak ke arah atas atau mau gerak ke arah ke seorang Max. Dia nggak bisa dapetin apapun dan Baby Ruka dipaksa untuk sedikit mundur kali ini. Dengan pergerakan yang dimiliki sama Dreams dan juga Taka. Akhirnya di sisi atas pun dari seorang Renvi mendapatkan turret kali ini. Objektif banget ya Bun, sedangkan turret dari Geek Fam-nya gimana nih Bun? Bingung sih, Geek Fam lagi-lagi nggak kesentuh sama sekali. Pergerakan dari Geek Fam lebih agresif. Padahal di sini BTR mereka punya Selena, mereka bisa kasih pressure juga. Cuma sekarang mereka ketika tim Geek Fam udah nge-group up, Selenanya jadi Bingung ya, kurang Bun? efektif juga. Dan blue buff sudah hadir untuk tim Bigetron. Link tanpa blue buff, kalau kata Oji bagaikan Oji tanpa yayangnya. Emang nggak punya sih. Iya juga ya. Tapi sekarang di sini Geek Fam bakal langsung menginvasi juga jungle milik tim Bigetron. Kasih pressure yang sangat besar. Dreams mau juga dari depan Tyrant Race mengenai 2 dari Hurricane dan dibalas dengan sangat cepat. Balas membalas. Gak ada follow up-nya teman-teman dari tim Bigetron. Kewalahan, kelimpungan, kabur melipir. Max yang sangat sekarat dikejar oleh Baby Ruka. Tonros my terakhir, Phantom Max semuanya dikeluarkan untuk komit ke area Max. Iya, dan mereka berhasil dapetin permainan yang sangat luar biasa di sisi samping dekat dengan Turtle Beat-nya di sana. Dan mid lane turret berhasil diambil, akankah mereka dapetin turret selanjutnya? Karena kalau kita lihat Lapu-Lapu udah bersiap siaga di sisi bawah dan Baby Ruka. Dengan satu wave minion kali ini mampu untuk berhasil mendapatkan turret di arah tengah. Ini semuanya ya, semua turret mulai digrogoti sama teman-teman dari Geek Fam. Dan ini 0-5 di menit ke-8. Maksudku, kita tahu ya, di game-game sebelumnya kita melihat permainan yang sangat banyak sekali pergerakan-pergerakannya. Tapi banyak juga yang mati. Tapi Iya. kali ini enggak gitu loh. 0-5 Bun, Iya, jatuh-jatuh Bigetron belum pecah endoke. Tapi dari tim Geek Fam juga dia ngelit lagi dan lagi di early game sampai sekarang dengan 6.000 net worth perbedaan. Betul. Dan yang dapetin 4 total kill adalah Baby Ruka. Ganas ya, Dari Bun. 5. Bener juga. Serem ya Bun? Iya sadis juga, sadis. Ini teman-teman dari Geek Fam juga udah mulai bergandeng tangan dalam satu hati, dalam satu kasih di area jungle. Menahan posisinya biar Bigetron dikandangin. Mereka nggak ngasih space untuk
tim Bigetron keluar dari base-nya, farming, ngedapetin buff, no, karena Geek Fam sudah ada di sini. Bener banget. Dan di sini dari tim tapi lihat sebelah sana Terra Defense dan juga Terra Race dibuka karena seorang Zeus langsung melakukan diri ke dance untuk menyelamatkan diri dan masih bisa untuk selamat. Tidak ada setup yang dilakukan sama sekali lanjutannya. Tapi lihat Lordnya di sini tersisa 77 detik lagi untuk masuk ke dalam line up. Sama ya. Tapi sebentar loh Bun, Oh, kalau kita sebentar. liatin kayak gini loh Bun. Karena kondisinya adalah Bigetron, mereka harus dapetin farm sebanyak mungkin untuk Brans dan juga untuk Max. Kalau Max mau gerak juga susah sih. Gampang banget buat si Ren nge-mirroring, rotasinya belum lagi ada Swan juga. Bibiruka Makanya. juga, jadi mappingnya dipegang banget sama Geek Fam. Betul banget Bun. Dan juga barusan kita lihat juga dari seorang Ren itu bener-bener gak ngasih nafas buat Lingnya bergerak ke arah mana ya udah temboknya aja dideketin gitu kan. Rotasinya harus dirubah sih. Di sini berarti dari seorang Ling harus lebih fokus untuk melakukan split push-nya karena itu adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan sama seorang Ling dengan kondisi yang sangat berat seperti ini gitu. Berat banget karena Geek Fam walaupun gak ada Lord, mereka berani nge-press sampai ke arah inhibitor. Cuma ini nakut-nakutin terus sampai tim Bigetron. Habis ini bikin arisan di base-nya. Oh gitu ya. Ngumpul-ngumpul Kumpul rame-rame soalnya kan. ya, Iya, sabar-sabar aja. Soalnya kalau mereka melakukan kesalahan satu aja, ke pick off 1-2 hero, Geek Fam makin mudah untuk masuk ke area inhibitor. Betul. Posisinya dari tim Bigetron, mereka harus nungguin momen yang tepat ketika mencari celah dari tim Geek Fam. Sama hal seperti tim Geek Fam kalau menurut aku. Ketika mereka masuk, mereka harus menghitung apakah benar aku bisa men-shuttle teman-teman dari Bigetron. Kalau enggak, mereka bisa jadi kena punishment yang sangat besar karena mereka bertanding dalam inhibitor. Terlihat sebelah sana, Alistar dikeluarkan lagi oleh seorang Randy. Belum bisa mendapatkan ke arah Dreams dan juga Taka, tapi at least mereka bisa mengusir mundur lah teman-teman dari Bigetron. Pripip. Dan Lord sudah datang di Land of Dawn. Yes, Lord sudah datang dan ngebuat teman-teman Geek Fam semakin kasih press di setiap laningnya. Biar tim Bigetron kalau mau bergerak ke area Lord, mereka harus ngelewatin wave minion sehingga terlihat dari tim Geek Fam. Betul. Sekarang Zun sudah menempati posisinya di area Bush, nggak takut sama sekali. Dia kayak ya udah sendirian, kasih pressure dikit dan tim Bigetron pun walaupun melihat Zun di sini, teman-teman lainnya tuh mereka nggak tahu ada di mana tim Geek Fam. Betul. Jadinya nggak ada yang berani komit untuk nge-take down Zuns. Karena Zone saya di sini bisa jadi benar-benar posisinya yang bagus banget gitu loh. Informasinya yang dikasih tuh benar-benar gokil banget dan mereka ngasih pressure yang gila-gilaan. Lordnya pun udah Lord Enhance kali ini. Mungkin sebentar lagi bakal mulai di poke dan 9.000 network perbedaan antara Bigetron Alpha melawan tim Geek Fam. Geek Fam di sini menunjukkan taring yang sangat-sangat luar biasa. Berbeda sekali dengan vibes yang kita lihat sebelumnya, tapi Freeze baru saja menyelesaikan dominant size untuk nge-slowin attack speed yang bakal dimiliki sama teman-teman dari Bigetron. Ya, Geek Fam sudah menunggu sampai Lord ter-enhance. Zuns masih menjadi berikade untuk tim Geek Fam. Ngenteni ngasih menit semainnya pokoknya buat ngedapetin Lord yang akan memperkuat di push mereka. Betul banget, tapi Arlo Apes tersisa satu bar lagi. 6.000 saja, apa yang bakal terjadi? Akankah ada Udah, dive Max, yang bakal Max. dilakukan? Max, Dreams, Brans, mulai nongol. Siapa yang bakal dapetin Bude? Reset ternyata karena di depan sana Tyrant Race mengenai 3 member dari tim Geek Fam. Semuanya sekarang tempat boleh dikeluarkan. Max ini dalam bahaya, terkunci pergerakan dari Hurricane dan Zuns on point tepat waktu. Tapi di arah belakang, Ripo-nya masih bisa untuk membalas. Sekarang dia sendirian. Quicksand Guard dikeluarkan tapi nggak bisa melindungi dirinya. Dia ada wipe out untuk tim Bigetron. Oh my god, Geek Fam benar-benar kuat banget kali ini dan mereka memenangkan adu jotos di sana dan mungkin bakal mencoba untuk melakukan push di area tengah kali ini, coba untuk menyelesaikan gamenya karena kalau kita lihat di sana Randy langsung menghentikan wave minion dan bermodalkan satu katapult saja. Mereka bergegas mendekati ke arah turret. Apa yang bakal terjadi kali ini? Base-nya, and here we go. Geek Fam berhasil mendapatkan 2-0 atas Bigetron Alpha. Geek Fam, mereka berhasil untuk memenangkan game ini. Semua orang pasti syok melihat comebacknya Geek Fam dari MPL yang mereka nggak sampai ke babak playoff. Oh my god. Tiba-tiba di sini mereka muncul dengan memulangkan sang robot. Oh my Kok god. ada muka yang ini ya? Familiar ya. Ya pakai Clyde. baju biru ya barusan ya. Clyde, Clyde. apa kabar Clyde? Benar-benar luar biasa sekali kali ini dari teman-teman Geek Fam menunjukkan permainan sangat apa ya, bikin kita speechless ya kalau boleh bilang ya. Bikin kita Kalau speechless nggak ada yang nge-cash. Tapi aku sampai bingung loh, kayak
ya bingung mau berkata banyak tuh kayak bingung gitu loh. Velajep, dan Dan ini Fall. informasi yang sebenarnya udah dikasih tau sama Velajep ya, Geek Fam itu ngeri. Dan ternyata bahkan sang robot pun nggak bisa untuk melawan si sang Geek Fam. Iya, sang Geek Fam kali ini. yang Robot emang- ngek. Ngek. Apa belum dicas ya robotnya ya? Aduh, Tapi tetap Indo Pride. Tapi kita tetap bangga ya sama Begatorn Alpha, apapun result yang sudah mereka lakukan, mereka telah memberikan yang terbaik